Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Selanjutnya adalah tentang hujan deras yang mengguyur wilayah Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar pada hari Jumat pada tanggal 27 Februari 2026 ini memicu tanah longsor di Lumbang Kidul. Adapun material longsoran dari tanah milik Senen dengan berusia umur 60 tahun itu ambles dan menimpa atap rumah warga yang bernama adalah Supardi berusia 58 tahun yang berada tepat di bawahnya. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerusakan terjadi pada bagian bangunan dan sejumlah material rumah milik korban. Adapun dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar yaitu adalah Hendro Prayitno mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan dari relawan dan masyarakat. Dan longsor terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur sejak siang. Dan kami langsung melakukan pendataan dan kaji cepat di lokasi, memastikan keselamatan warga dan menilai kerusakan. Adapun juga Hendro menjelaskan dampak longsor itu mengakibatkan tembok permanen berukuran 6 meter x 2 meter itu roboh. Jadi atap galvalum berukuran 4 meter x 6 meter beserta rangka kayu juga rusak. Dan selain itu juga 6 lembar galvalum lainnya turut terdampak. Adapun dari BPBD masih menghitung total kerugian material kerugian kejadian tersebut. Dan selain itu juga melakukan pendataan. Sedangkan dari BPBD bersama relawan dan warga setempat langsung menggelar kerja bakti pada Sabtu pagi untuk membersihkan material longsor tersebut. Dari warga bergotong royong mengangkat tanah dan puing bangunan agar area sekitar rumah kembali aman untuk dilalui. Dan ia juga menambahkan wilayah Tawangmangu termasuk kawasan rawan longsor saat curah hujan tinggi, khususnya di lereng bukit dan area perkebunan. Dan warga diminta memantau kondisi tanah dan segera melapor apabila menemukan tanda-tanda retakan ataupun pergerakan tanah. Dari BPBD Karanganyar, lanjut Hendro selalu siaga dalam menghadapi potensi bencana mulai dari pendataan cepat, evakuasi hingga koordinasi dengan relawan dan masyarakat. Dan peristiwa ini menjadi pengingat bahwa warga Tawangmangu untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Sinergi antara BPBD, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana tersebut. Informasi untuk Anda. Pendengar THR cair 1.446 KK warga Desa Berjo Karanganyar menerima Rp500.000. Dilansir dari radar surodojawapos.com, pemerintah Desa Berjo Kecamatan Ngargoso Karanganyar mencairkan tunjangan hari raya atau THR kepada 1.446 kepala keluarga warga desa setempat. Senin, 2 Maret 2026. Masing-masing kakak menerima Rp500.000. Program bertema sejahtera wargane gawe tresno desane menjadi simbol kuat keberpihakan desa kepada masyarakat. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp723 juta dan disalurkan selama 2 hari. Ketua Tim Percepatan Desa Berjo Wahyu Budi Utomo menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari kesinambungan program kesejahteraan desa yang telah berjalan sejak 2025. Melalui 3 program unggulan, Semua Bisa Sarjana, Semua Bisa Sehat, dan Semua Bisa Sejahtera. Pada program Semua Bisa Sarjana, sebanyak 694 pelajar menerima beasiswa dengan total anggaran Rp990 juta. Rinciannya, 121 mahasiswa, 300 siswa SMA, dan 273 siswa SMP. Dampaknya signifikan. Persentase lulusan SMA atau SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi naik menjadi 52,9%. Sementara itu, program Semua Bisa Sehat menghadirkan 624 layanan mobilisasi kesehatan gratis selama 2025 melalui ambulans dan mobil siaga yang beroperasi selama 24 jam bersama relawan bersatu. Layanan tersebut juga mencakup perawatan lansia, ketergantungan,
kunjungan rutin kesehatan hingga posyandu, dan cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Ngargoyoso. Adapun melalui program Semua Bisa Sejahtera, desa menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai dari pendapatan asli desa atau PADES kepada 275 keluarga penerima manfaat sebesar Rp600.000 per tahun dengan total anggaran Rp165 juta. Sasarannya yaitu meliputi warga rentan, duafa, lansia, dan juga yatim. Tak hanya fokus pada bantuan sosial, sepanjang 2025 Desa Berjo juga merealisasikan pembangunan di 50 titik. Bupati Karanganyar Berisanto mengapresiasi solidaritas pemerintah desa, pengurus BUMDes dan juga masyarakat Berjo. Menurutnya, kepemimpinan yang baik harus mampu mengayomi, ngayani, dan juga ngayemi. Informasi selanjutnya pendengar. Polres Karanganyar mengajak warga menjaga Kamtipmas selama bulan Ramadan. Pendengar, jajaran Polres Karanganyar membagikan 200 paket takjil kepada pengendara dan warga di depan Mako Polres Karanganyar, Sabtu 27 Februari 2026 sore. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Polres Karanganyar, AKBP Arman Sahati, bersama para pejabat utama dan anggota Bayangkari Cabang Karanganyar. Pembagian takjil dilakukan kepada masyarakat yang melintas menjelang waktu berbuka puasa. Selain berbagi bentuk kepedulian di bulan suci, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan himbauan Kamtipmas kepada warga. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti melalui Kasih Humas Ibtu Mulyadi mengatakan, Ramadan menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, termasuk pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak selama malam maupun menjelang sahur. Polres Karanganyar juga meningkatkan patroli rutin guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Menurutnya, situasi Kamtipmas yang kondusif selama Ramadan menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan tertib dan mendapat respon positif dari warga setempat. Selain berbagi takjil, Polres Karanganyar menegaskan komitmennya untuk terus hadir menjaga keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan. Diserang tawon saat panen, 8 petani Jatiyoso Karanganyar dilarikan ke puskesmas. 8 petani di Dusun Geneng, Desa Jatisawit, Kecamatan Jatiyoso Karanganyar terserang tawon saat memanen padi di area persawahan Rabu 4 Maret 2026. Seluruh korban sempat dilarikan ke Puskesmas Jatiyoso untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani perawatan, kondisi mereka dilaporkan membaik dan telah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan insiden tersebut sekitar pukul 9 pagi. Saat itu para petani tengah beraktivitas memanen padi sebelum tiba-tiba diserang oleh tawon. Hendro menjelaskan setelah mendapat penanganan medis, seluruh korban diperbolehkan pulang dan kini menjalani pemantauan di rumah masing-masing. Petugas medis juga mengingatkan agar korban segera kembali ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan lanjutan. Adapun 8 petani yang menjadi korban sengatan tawon masing-masing Kiem 70 tahun, Timan 61, Kijem 63 tahun, Larni 65 tahun, Wagimin 52 tahun, Larni 67 tahun, Samikem 67 tahun, dan Adun 46 tahun. BPBD Karanganyar menghimbau warga agar lebih hati-hati saat beraktivitas di area persawahan maupun juga kebun, terutama apabila menemukan sarang tawon di sekitar lokasi. Warga diminta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu agresivitas tawon. Jika menemukan sarang yang berpotensi dan membahayakan, masyarakat dihimbau segera lapor kepada perangkat desa atau petugas terkait untuk dapat ditangani secara aman. Hingga saat ini, kondisi para korban terus dipantau untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan akibat kejadian tersebut. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah BKSDA Karanganyar memasang 80 unit kamera jebak kamera trap di landscape Gunung Lawu untuk memantau satwa liar khususnya macan tutul Jawa. Pemasangan dilakukan melalui kerjasama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Sintas Indonesia. 80 kamera dipasang di 40 titik berbeda. Masing-masing titik dilengkapi 2 perangkat untuk memperluas sudut tangkapan gambar. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan KSDH Wilayah 1 Surakarta, BKSDA Jateng Sudadi mengatakan, kamera ditempatkan di jalur yang diduga menjadi lintasan satwa liar.
Perangkat dilengkapi sensor gerak dan mampu merekam aktivitas siang maupun malam. Ia menjelaskan, hasil pemantauan juga dapat dianalisa setelah sekitar 3 bulan pemasangan untuk memperoleh data yang cukup mengenai jumlah individu, pola jelajah maupun potensi interaksi satwa liar dengan pemukiman warga. Data tersebut juga menjadi dasar pengambilan kebijakan konservasi sekaligus mitigasi konflik satwa dan manusia di kawasan lereng Lawu. Sebelumnya, seekor macan tutul yang masuk ke pemukiman warga di Dusun Sendang berhasil dievakuasi petugas Selasa sore, sekitar pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit dan dilakukan dengan pembiusan bukan penembakan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar Hendra Prayitno mengatakan, evakuasi melibatkan BKSDA wilayah Surakarta, Solo Safari, TNI Polri, serta unsur wilayah setempat. Berdasarkan identifikasi awal, di mana terdapat 2 ekor macan tutul di sekitar lokasi. Namun setelah pengecekan, petugas memastikan hanya 1 ekor yang ditemukan di area rumah warga. 1 ekor lainnya masih dalam penelusuran. Satwa yang berhasil diamankan langsung dibawa ke lokasi Solo Safari untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan perawatan lebih lanjut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada Rabu 4 Maret 2026 sore tidak hanya menyebabkan pohon tumbang di sejumlah lokasi pemukiman dan fasilitas umum. Cuaca ekstrim tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada 1 unit kendaraan operasional milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Karanganyar. Kendaraan yang terdampak merupakan truk tangki yang sebelumnya tercatat sebagai aset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar. Mobil tersebut tertimpa pohon yang roboh akibat terapan angin kencang di halaman kantor DLH Karanganyar. Akibatnya, bagian kabin truk mengalami penyok dan kerusakan cukup serius. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat hujan deras serta angin kencang melanda kawasan kantor DLH pada sore hari. Kepala DLH Karanganyar Sunarno membenarkan adanya insiden tersebut saat dikonfirmasi. Dia menjelaskan kendaraan yang rusak tersebut sebelumnya digunakan sebagai armada penyiraman tanaman dan fasilitas tanaman kota. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa rencana kendaraan tersebut akan dialihfungsikan oleh DLH menjadi truk untuk pendukung operasional pengangkatan sampah. Namun, proses perubahan fungsi kendaraan belum sempat dilakukan musibah pohon tumbang terjadi. Saat ini, DLH Karanganyar masih melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengukur tingkat kerusakan kendaraan serta menghitung estimasi potensi kerugian yang ditimbulkan. Informasi untuk Anda pendengar. Longsor tutup jalan tembus Tawangmangu Magetan, polisi menghimbau pengendara menggunakan jalur lama. Pendengar, akses jalan tembus yang menghubungkan Tawangmangu, Karanganyar dengan Magetan, Jawa Timur tertutup longsor Rabu 4 Maret 2026 malam. Untuk sementara waktu, jalan tembus Tawangmangu Magetan tidak bisa dilalui. Longsor dilaporkan untuk seluruh badan jalan di kawasan Mitis, Kelurahan Blumbang. Material tanah dan bebatuan yang terbawa longsor menutup total jalur penghubung antar wilayah tersebut. Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti melalui Kapolsek Tawangmangu AKP Eling Adi Utomo meminta masyarakat untuk menghindari jalur yang terdampak bencana. Jalan tembus Tawangmangu Magetan untuk sementara tidak bisa dilewati karena tertutup longsor. Menghimbau masyarakat yang hendak melintas agar menggunakan jalur lama sebagai alternatif perjalanan. Penutupan akses dilakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Hal ini karena kondisi tanah di lokasi kejadian masih labil dan berpotensi mengalami longsor susulan, terutama saat intensitas hujan yang tinggi. Petugas kepolisian bersama instansi terkait telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan area, sekaligus membantu pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi longsor. Kawasan tersebut dikenal rawan bencana longsor ketika curah hujan tinggi. Pendengar, 44 kelompok rentan di Karanganyar menerima bantuan atensi. Informasi dilansir dari radarsolo.jawapos.com. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi berupa sembako, nutrisi, kebutuhan harian, serta perlengkapan sekolah bagi kelompok rentan, Kamis 5 Maret 2026. Penyerahan bantuan digelar di Aula Lawu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinsos Karanganyar Junaidi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat rentan tetap terpenuhi. Penyaluran bantuan atensi ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial sekaligus memastikan hak-hak dasar kelompok rentan dapat terpenuhi.
Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Terpadu Profesor Suharto Surakarta nomor 714/BS.00.01/2026 ke tanggal 27 Februari 2026 terkait penyaluran bantuan atensi dan respon kasus. Dia menjelaskan, bantuan diberikan kepada 44 kelompok rentan di Kabupaten Karanganyar, 31 orang dewasa dan 13 anak usia sekolah. Melalui bantuan tersebut diharapkan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan dasar kelompok rentan dapat terpenuhi hingga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh mereka tetap terjaga. Selain program itu, juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial yang rentan agar tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Bupati Karanganyar Budi Santo menegaskan pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Robert juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar. Pembersihan material tanah longsor yang menutup jalan tembus Tawamangu Sarangan, Desa Blumbang, Kecamatan Tawamangu terus dikebut Kamis 5 Maret. Proses evakuasi dilakukan menggunakan alat berat karena material longsoran cukup besar dan juga menutup badan jalan. Robert Kristanto, Bupati Karanganyar, turun langsung ke lokasi memantau sekaligus memastikan proses penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Dia juga ikut mengawasi proses pembersihan material bersama jajaran terkait di lapangan. Sejumlah unsur dilibatkan dalam proses tersebut, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga relawan hingga masyarakat sekitar. Pembersihan dilakukan secara gotong royong agar akses penghubung dua daerah tersebut segera difungsikan kembali. Hingga Kamis siang, sebagian besar material longsoran sudah berhasil disingkirkan dari badan jalan. Jika ada yang kendala berarti, jalur tembus tersebut ditargetkan bisa kembali dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Sementara itu, Kepala BPBD Karanganyar Hendro Prayoto mengatakan, proses pembersihan dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat kondisi tanah di sekitar lokasi masih berpotensi bergerak. Menurut Hendro, penanganan atau penggunaan alat berat sangat membantu mempercepat proses evakuasi material longsoran yang berukuran besar. Hujan deras disertai angin kencang kembali menerjang wilayah Kabupaten Karanganyar. Itu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026 pada sore hari. Dan kali ini bencana tersebut menerjang wilayah Kecamatan Tasikmadu dan Kebak Keramat yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Dan selain pohon, tiang jaringan internet juga dilaporkan roboh akibat cuaca ekstrim tersebut. Dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Karanganyar, yaitu adalah Hendro Prayoto, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, dan Desa Macanan, Kecamatan Kebak Keramat. Dan dari data, Hendro pun juga mengatakan hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di beberapa lokasi. Dan diantaranya itu adalah ruas jalan penghubung Tasikmadu sampai Kaling, Jalan Kaling sampai Kebak Keramat, serta di Dusun Jasan dan Dusun Macanan, Desa Macanan, Kecamatan Kebak Keramat. Dan beberapa pohon yang tumbang sempat menutup akses jalan dan beberapa di dekat pemukiman warga. Bahkan satu pohon besar di kawasan Punden dilaporkan sempat mengenai bagian rumah warga meskipun kerusakan yang ditimbulkan tidak signifikan. Adapun juga dari Hendro mengatakan petugas BPBD Karanganyar bersama aparat kepolisian, relawan, dan warga setempat langsung melakukan penanganan dengan mengevakuasi pohon tumbang serta membersihkan akses jalan. Dan selain itu juga petugas juga melakukan pendataan dan kaji cepat di lokasi kejadian serta memberikan imbauan keselamatan kepada warga. Dan hingga Jumat sore kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Karanganyar masih mendung, dan karena itu masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai angin kencang. Dan kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati ketika terjadi hujan deras dan angin kencang, serta mencari tempat yang lebih aman katanya.
ke informasi berikutnya. Sebanyak 582 calon haji asal Karanganyar telah menyelesaikan seluruh persiapan keberangkatan ibadah haji tahun 2026. Mereka terbagi dalam 2 kloter 58-59. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Karanganyar, Sofyan Hadi mengatakan, seluruh tahapan mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelunasan biaya perjalanan, pengurusan dokumen hingga penyusunan kloter sudah selesai. Dan saat ini pihaknya juga tinggal menunggu penertiban dari visa dan jadwal keberangkatan resmi dari pemerintah pusat. Ia menambahkan hingga saat ini tercatat 2 calon dari haji meninggal dunia. Posisi mereka telah digantikan oleh jemaah cadangan sesuai antrian telah ditetapkan. Dengan demikian jumlah jemaah yang berangkat tetap 582. Kementerian Karanganyar mencatat calon haji termuda asal Karanganyar Jihad Akil Al-Firdaus, 20 tahun dari Tuban, Gondang Rejo. Sementara calon jemaah haji tertua 90 tahun Harsono dari Salam Karangpandan. Sofyan menghimbau seluruh jemaah haji dari calon menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik menjelang keberangkatan, dan ia menyarankan para calon jemaah haji memanfaatkan waktu lebih baik 1 bulan sebelum berangkat untuk latihan fisik ringan dan menjaga pola makan. Selain itu, Kemenak Karanganyar juga akan menggelar pembinaan bagi ketua regu dan ketua rombongan jemaah. Tujuannya agar mereka siap mendampingi para jemaah selama proses keberangkatan dan pelaksanaan ibadah tanah suci. Kemudian keterkaitan jumlah dari umroh menyusul adanya ketegangan Timur Tengah, ia mengatakan hingga saat ini belum menerima laporan adanya kendala maupun keterlambatan kepulangan jemaah umroh asal Karanganyar di tanah suci. Meski demikian, pihak Kementerian Haji dan Umroh Karanganyar berencana melakukan langkah proaktif dengan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah biro perjalanan umroh dalam waktu dekat. Sofyan menjelaskan keberadaan dengan ibadah haji dikelola penuh oleh pemerintah. Status Kemenang dalam ibadah umroh adalah sebagai regulator dan pengawas. Hal ini membuat pendataan jemaah sangat tergantung pada laporan aktif dari masing-masing penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh PPIU. Mendengar, kita beralih ke tim gabungan dari Kepolisian Dinas Tenaga Kerja di Senagar Provinsi Jawa Tengah menguji kelayakan wahana hiburan dalam kegiatan Ramadan Go Market yang digelar di Gedung Wanita Karanganyar Sabtu 7 Maret 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh wahana yang akan dioperasikan dalam kegiatan pasar malam tersebut memenuhi standar keselamatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Dan agenda Ramadan Sale Go Market digelar hingga 29 Maret 2026. Kapolsek Karanganyar Nawangsi Retno Warujo mengatakan, pengecekan dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar operasional dan dari kepolisian juga sebelum memberikan izin penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan wahana permainan. Menurutnya, dalam proposal dan juga diajukan oleh panitia Go Market, terdapat sejumlah wahana permainan yang akan beroperasi selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, kepolisian meminta dilakukan uji kelayakan teknis terhadap wahana-wahana tersebut. Ia menjelaskan pengecekan dilakukan bersama tim pengawas ketenagakerjaan dan di Disnaker Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan teknis terhadap alat dan wahana yang termasuk dalam kategori pesawat angkat dan juga angkut. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim juga tidak menemukan beberapa catatan perbaikan pada sejumlah wahana. Namun demikian, juga temuan tersebut dinilai tidak bersifat fatal dan masih dapat segera dibenahi sahabat Siba. Kemudian pengelola juga sebelumnya digunakan oleh pengunjung berkaitan dengan wahana. Karena dari beberapa catatan yang ditemukan diantaranya untuk instalasi listrik dari serta komponen pengikat pada wahana permainan, kabel listrik juga harus diberikan pelindung tambahan serta ulir pengikat yang perlu diganti dengan ukuran yang lebih panjang. Kapolsek menegaskan aspek keselamatan juga tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan masyarakat. Selain memastikan kelayakan wahana, Polsek Karanganyar juga menyiapkan pengamanan selama kegiatan Ramadan Sale Go Market Karanganyar berlangsung, serta ia mengatakan juga akan menempatkan personil kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi kegiatan selama masa operasional pasar malam tersebut.
kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.